Apa sebenarnya DBMS itu sendiri? DBMS adalah Database Management System, sebuah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database, yang mempunyai fasilitas untuk membuat, mengakses, memanipulasi, dan juga memelihara basis data. Dapat kita lihat di sini, DBMS itu dia berinteraksi dengan berbagai macam aplikasi, dan juga membuat hubungan dengan database sebagai pusat data organisasi tersebut. DBMS mengolah sumber daya data sebagaimana operating system yang mengolah sumber daya pada sebuah perangkat keras. Kemudian, ini adalah konsep database DBMS untuk software environment, di mana sebuah user ataupun programmers dalam sebuah database system melakukan akses pada DBMS software, yaitu pada application program ataupun queries, kemudian diakses lagi pada software untuk akses store data, di mana mereka mengambil data daripada store database yang ada. Ya, dalam hal ini bisa ada store database dan juga ada store database untuk metadata yang digunakan secara bersama-sama di dalam DBMS software. Ini adalah konsep secara lingkungannya seperti apa. Kemudian apa sih sebenarnya perbedaan file system dengan DBMS? Untuk file system misalnya, data terpisah dan terisolasi, namun DBMS terintegrasi. Kemudian dalam file system banyak data yang terduplikasi. Di dalam DBMS kita harus mengurangi data duplikasi tersebut. Kemudian dalam file system adanya program aplikasi yang bergantung pada format file dengan file lain. Di dalam DBMS, independen atau adanya standarisasi. Kemudian dalam file system sulit merepresentasikan data dalam perspektif user. Di dalam DBMS itu sangat mudah dengan adanya berbagai cara pandang terhadap data tersebut. Kemudian, apa sih contoh perangkat lunak DBMS? Contoh software atau perangkat lunak dalam DBMS ada berbagai macam. Ada Microsoft Access, ada Microsoft SQL Server, ada MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle, ada Informix, ada Sybase, DB2, dan juga Interbase. Jadi ada 9 contoh perangkat lunak yang paling banyak umum digunakan di dalam DBMS. Apakah masih ada software lain? Bisa jadi masih ada. Namun ini adalah 9 software yang paling umum digunakan hingga saat ini. Kemudian, apa sebenarnya bahasa dalam sebuah basis data? DBMS itu secara konsep merupakan perantara antara pengguna ataupun user dengan database, yang cara komunikasinya diatur dalam suatu bahasa khusus yang ditetapkan oleh DBMS itu sendiri. Contohnya adalah SQL, DBase, Curl, dan lainnya. Yang paling terkenal hingga saat ini adalah SQL, yaitu Structured Query Language, yang digunakan sebagai bahasa yang paling umum dalam dunia pemrograman database. Bahasa database sendiri dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu Data Definition Language atau DDL, yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Kita mulai dulu dari yang DDL, yaitu Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL digunakan dalam membuat sebuah tabel baru, indeks, mengubah tabel, dan menentukan struktur tabel. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu kamus data, yaitu Data Dictionary. Kemudian kita masuk kepada Data Manipulation Language atau DML. DML digunakan dalam manipulasi dan pengambilan data dalam database. Manipulasi data dapat mencakup pemanggilan data tersimpan dalam database query. Di sini termasuk juga di dalamnya penyisipan ataupun penambahan data baru ke database, penghapusan data dari database, serta pengubahan data pada database. Terdapat 2 jenis DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Untuk prosedural menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana caranya mendapatkan data tersebut. Contohnya adalah bahasa C ataupun C++, atau PL ataupun SQL. Kemudian ada namanya data non-prosedural. Ini mendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan, tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Ini contohnya adalah SQL. Ini adalah sebuah konsep atau komponen daripada DBMS, di mana dalam komponen ini dapat kita lihat ada programmers, ada users, dan juga ada DBA, yaitu Database Administrator, yang semua saling berkaitan satu sama lain di dalam sebuah konsep DBMS.
Yang paling penting kita lihat di bawah adalah bagaimana database dan data dictionary itu diakses. Diakses pada sebuah sistem untuk digunakan bersama-sama di dalam konsep DBMS. Demikian materi saya kali ini. Terima kasih.